Mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online resmi OJK manapun, termasuk yang terbesar, baik itu Julo, Akulaku, Adakami, dan yang lain-lainnya, ini wajib tidak dibayar jika sudah keluar dari aturan OJK. Meskipun mereka masih dalam naungan OJK, tapi mulai sekarang banyak banget pinjol-pinjol yang resmi bertumbangan akibat tidak mematuhi aturan dari OJK. Nah, maka dari itu, buat yang gagal bayar tidak perlu takut diteror ataupun juga didatangi oleh desa lapangan, dan tidak perlu takut juga denda dan bunga ini melebihi 2 kali lipat. Karena ini kebanyakan orang yang terjerat pinjol, gali lubang, tutup lubang adalah orang-orang yang baru pertama kali pinjam, terus stres didatangi DC, dan juga tagihan cicilannya ini sudah berpuluh-puluh kali lipat dari jumlah tagihan. Nah, maka dari itu setidaknya video ini bisa menghindarkan pemirsa yang masih belum tahu mengenai aturan-aturan OJK yang tidak boleh dilanggar oleh aplikasi-aplikasi pinjol resmi manapun, yang mana jika dalam proses penagihan dan denda bunga ini terlalu berlebihan, maka kita tidak perlu hiraukan meskipun gagal bayar. Oke, jadi ini untuk yang pertama ya. Ada salah seorang yang melakukan pinjaman di aplikasi pinjol dan jumlahnya ini adalah 1 juta rupiah. Seiring berjalannya waktu ya, ada keterhambatan dalam segi pembayaran cicilan, otomatis ada denda dan bunga di sini. Nah, ketika si orang ini ngumpulin lagi untuk tambahannya buat denda dan bunga, pas udah cukup uangnya, itu dendanya ternyata nggak cukup. Karena semakin hari denda dan bunga semakin menanjak. Bahkan lama-kelamaan ya, di sini dari utang yang awalnya 1 juta rupiah jadi 11 juta rupiah. Nah, di sini udah gak masuk akal ya, pinjol resmi pinjam 1 juta dikarenakan denda dan bunganya ini semakin tinggi, telatnya semakin lama jangkanya, maka di sini sampai 10 kali lipat bayaran, tagihan, pokok, denda, dan juga dari segi bunganya. Kadar itulah di sini yang harus kita ketahui. Kalau misalnya yang belum tahu, pasti mereka akan pinjam lagi ke pinjol lain karena takut didatangi DC dan takut si pinjol yang pertama ini semakin meningkat, itu udah nyampe 11 juta. Nah, jadi di sini aturan dari OJK ini memperbolehkan perusahaan pinjol ini menerapkan denda dan bunga ini maksimal hanya 100% dari jumlah tagihan pokoknya aja. Jadi misalnya nih, kita pinjam 1 juta rupiah. Terus kita gagal bayar sampai misalnya 10 tahun, mau 20 tahun gitu ya, itu tidak akan nyampe 3 juta rupiah. Karena di sini OJK menerapkan maksimal denda dan bunga selama apapun orang tersebut gagal bayar, itu hanya 100% dari jumlah pokoknya aja. Jadi kalau pinjam 1 juta, ya maksimal paling mentok-mentok 2 juta. Nah, jadi buat pemirsa jangan takut ya bahwa ketika kita gagal bayar itu, nanti kita gali lubang tutup lubang karena takut pinjamannya ini, denda dan bunganya semakin berkali lipat dari jumlah utang pokok kita. Jadi nggak kayak gitu ya. Paling besar adalah 100% dari jumlah tagihan utama. Pinjam 1 juta maksimal setelah telat berapapun itu adalah 2 juta. Pinjam 4 juta berarti di sini jadi 8 juta. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi tidak akan bisa melebihi 3 kali lipat dari jumlah pinjaman. Apalagi ini ada orang yang pinjam 1 juta nyampe jadi 11 juta. Ini udah gak masuk akal, sudah gak nurutin aturan OJK, artinya itu perlu diabaikan, anggap aja lunas. Karena mereka kalau dilaporkan akan terkena sanksi juga. Kalau kita lihat ada DC yang menelpon, meneror ketika ditanya mengenai dari pinjol mana, biasanya kan mereka tidak mau jawab. Itu artinya DC lapangan juga sebenarnya takut dengan orang-orang yang galbay ketika mereka melakukan ancaman ataupun terlalu mengganggu. Nah, dari sinilah banyak dari segi tagihan yang bunga dendanya ini melebihi 2 kali lipat, kemudian juga dari yang namanya segi penagihannya ini terlalu berlebihan ya terhadap orang yang galbay, sehingga pinjol-pinjol yang awalnya tadinya resmi OJK banyak yang bertumbangan. Dan maka dari itulah ketika kita mengalami gagal bayar, gak perlu takut denda dan bunganya ini melebihi 2 kali lipat, dan gak perlu gali lubang tutup lubang. Cukup kalau misalnya kita sudah gak mampu bayar di satu pinjol tersebut, itu biarkan aja. Ya, biarkan aja. Kalau misalnya di sini paling besar juga ya 100% dari jumlah pinjaman, kayak gitu aja.
Tapi kalau lebih dari itu perlu dilaporkan. Jadi dari masalah inilah yang menyebabkan banyak orang yang gali lubang tutup lubang, sehingga denda dan bunganya ini takut semakin tinggi, apalagi ya sudah melebihi berkali lipat kayak gitu. Padahal seharusnya pinjol yang resmi itu tidak boleh memberikan denda dan bunga total dari jumlah pinjamannya itu hanya maksimal boleh 100% aja, tidak boleh lebih 100,1% pun, itu tidak boleh ya. Jadi ini harus kita perhatikan, harus kita ketahui. Setidaknya ini banyak sekali orang-orang yang terjebak di ranah pinjol tuh ya kayak gitu, karena mereka tidak tahu aturannya, sehingga ya pinjam aja dan nggak ngerti seperti apa aturannya ketika ada orang-orang yang menagih. Jadi kita harus tahu juga, meskipun kita mengalami kesalahan gagal bayar karena sesuatu yang bukan kesengajaan, bukan sesuatu yang kita disengaja, maka hal ini perlu kita perhatikan. Jadi setidaknya itu bisa meringankan beban pikiran kita dan juga bisa mengetahui bahwa oh ternyata ini tuh berlebihan isi DC nagihnya, dan dendanya ini tuh oh berlebihan, ini perlu dilaporkan. Nah, jadi maka kita jangan terlalu polos-polos amat, karena aplikasi pinjol ini memang dalam segi penagihan dari pas kita pinjam aja itu ambilnya itu banyak banget biaya layanannya. Begitupun dengan pas kita membayar cicilan tagihan, itu biaya layanannya gak lumayan besar. Maka dari situlah biasanya mengambil dari banyaknya jumlah biaya layanan itu adalah untuk menghandle orang-orang yang galbay, yang sebenarnya itu adalah dari asuransi, nantinya hitungannya tuh kayak gitu pemasukannya. Maka dari itulah di sini kalau misalnya kita gagal bayar di satu pinjol, stop, jangan pinjam-pinjam ke yang lain lagi. Jangan takut dendanya ini bisa berkali-kali lipat, bisa berpuluh-puluh kali lipat, itu tidak akan mungkin. Karena hanya satu kali lipat aja. 1 juta jadi 2 juta, ya maksimalnya. Sekalipun kita di sini telat bayar nyampe 40 tahun sekalipun, pinjam 1 juta, telat bayar tetap maksimal denda dan bunga hanya jadi 2 juta aja. Gak bakal nyampe 3 juta. Kita harus baca juga peraturan-peraturan OJK yang diterapkan kepada perusahaan-perusahaan pinjol, baik itu Julo, ada Kami, Watas, Pinjamin Kredit Dana, Rupiah Cepat, dan sebagainya. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa aplikasi pinjol di tahun 2025 ini banyak sekali yang tumbang, yang awalnya resmi jadi tidak resmi, karena banyak laporan dari para nasabah yang mengatakan bahwa tagihannya ini melebihi dari yang direkomendasikan ataupun yang diatur oleh OJK, dan dari segi penagihannya juga sudah kelewat batas. Nah, maka dari itu dari sini kita harus berhati-hati dan harus mencari tahu informasi mengenai aturan-aturan dari cara penagihan mereka, mulai dari denda dan bunga, agar kita tidak terperosok selamanya dalam ranah pinjol.